Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baiklah sahabat semua, kita melanjutkan kitab Fathul Qorib Mujib, yaitu syarah yang dilakukan oleh Ibnu Qasim Al-Ghazi. Kemarin kita membahas tentang bab nikah dan kita telah membahas tentang hukum melihat seorang laki-laki kepada perempuan ajnabi ada 7. Sekarang kita masuk kepada pembahasan baru. Faslun fima la yasihun nikah illa bihi. Pasal pada ma tidak sah nikah kecuali dengannya ma. Maksudnya adalah pasal menjelaskan tentang sesuatu yang tidak sah nikah kecuali dengannya. Berarti ini merupakan syarat dari sahnya nikah. Wala yasihu aqdun nikah, dan tidak sah akad nikah illa biwaliyin adlin, kecuali dengan wali yang adil. Wapi ba'din nusakhi, dan pada sebagian naskah tidak dengan menggunakan kalimat biwaliyin adlin, tetapi dengan kalimat biwaliyin zakarin, dengan wali yang laki-laki. Didatangkan kalimat wali laki-laki itu ikhtirazun anil unsa, untuk mengecualikan dari perempuan. Jadi kalau masalah wali nikah harus laki-laki, tidak boleh perempuan. Kenapa begitu? Fa innaha la tuzawwiju nafsaha wala ghairaha. Sebab perempuan itu tidak bisa menikahkan dirinya sendiri dan tidak pula bisa menikahkan orang lain. Wala yasihu aqdun nikah aidan, dan juga tidak sah akad nikah illa bi huduri syahidai adlin, kecuali dengan hadirnya 2 orang saksi yang adil. Kemudian wadzakarul musannifu, kemudian Abi Syuja', musannif yaitu Abi Syuja' pengarang matan, menyebutkan sarta kullin minal wali wa syahidaini, menyebutkan tentang syarat tiap-tiap dari wali dan 2 orang saksi. Ya, jadi pada matan itu disebutkan oleh Abi Al-Ghazi bahwasanya Abi Syuja' menuliskan syarat dari wali dan 2 orang saksi. Fi qauli, pada ungkapan beliau, wa yaftakirul waliyyu wasyahidani, dan butuhlah wali dan 2 orang saksi itu ila syittati syara'ita, kepada 6 syarat. Jadi syarat wali dan saksi itu ada 6. Al-awwalu, yang pertama, al-islamu, harus beragama Islam. Fala yakunu waliyul mar'ati kafiran, maka tidak boleh wali perempuan itu yang akan menikahkan perempuan itu adalah seorang kafir. Illa bima yastanihil musannifu ba'du, kecuali pada apa yang nanti akan dikecualikan oleh musannif setelah ini. Jadi nanti memang dalam matan ini disebutkan tidak boleh wali seorang perempuan yang akan menikahkan itu seorang yang kafir, kecuali nanti ada pengecualiannya di belakang, di bawah. Wasani, dan yang kedua, al-bulughu, baligh. Fala yakunu waliyul mar'ati saghiran, maka tidak boleh yang menjadi wali nikah seorang perempuan itu adalah anak yang masih kecil. Kemudian yang ketiga, wasalisu, yang ketiga, al-aqlu, berakal. Fala yakunu waliyul mar'ati majnunan, maka tidak boleh wali seorang perempuan yang akan menikahkan itu majnunan, orang yang gila. Sawaun atbaqa junuduhu, sama saja apakah gilanya itu permanen, itu panjang permanen, atau gilanya itu kadang-kadang gila, kadang saya terputus-putus gitu. Sama saja hukumnya, tidak boleh menjadi wali. Yang keempat, al-huriyah, merdeka. Fala yakunul waliyu abdan, maka tidak boleh
Wali itu adalah seorang hamba fi ijabin nikah, di dalam wajibnya nikah. Wa yajuzu ayyakuna qabilan, tetapi seorang hamba boleh dia menjadi qabul di dalam nikah. Kalau ijab tak boleh, tapi kalau qabul boleh. Untuk menyerahkan tentang lapas ijab tak boleh itu wali, tapi kalau menjadi qabul, menjadi pengantin boleh. Karena hamba pun juga disyariatkan menikah. Wal khamisu, dan yang kelima, az-zukuratu, laki-laki. Fala takunul mar'atu wal khunsa waliyaini, maka tidak boleh yang menjadi wali itu perempuan dan kunsa. Wasadisu, dan yang keenam, al-adalatu, bersifat adil. Fala yakunul waliyul fasikan, maka tidak boleh yang menjadi wali itu adalah orang fasik, yaitu orang yang terus melakukan dosa, orang yang terus melakukan dosa kecil tapi terus menerus, atau pelaku dosa besar. Jadi fasik itu adalah orang yang melakukan dosa besar atau dosa kecil yang terus menerus. Wastasnal musannifu, dan mengecualikan musannif Abi Suja, Abi Suja, min zalika, dari demikian, dari ketentuan-ketentuan tadi, ma tadammanahu qauluhu, apa yang dicakupkan oleh ungkapan beliau, illa, kecuali. Nah, ini masalah adalah ya. Annahu la yabtakirun nikah. Kan di atas tadi dia mengatakan bahwasanya seorang wali perempuan itu harus Islam, kecuali nanti ada pengecualian di bawah. Nah, ini pengecualian yang disebutkan oleh musannif atau Abi Suja. Ila, kecuali annahu la yabtakirun nikahud zimmiyah, bahwasanya tidak butuh nikah zimmiyah, perempuan yang zimmi, alul kitab, ila islamil wali, kepada Islamnya walinya. Jadi kalau seandainya ada orang yang nikah dengan perempuan kitabiah yang zimmi, maka boleh saja dinikahkan langsung oleh walinya, kecuali kalau zimmi itu masuk Islam, maka tidak boleh walinya menikahkannya, kecuali kalau walinya Islam pula, kan itu. Wala yabtakiru nikahul amma, begitu juga dikecualikan apa oleh bisa tidak butuh nikahnya hamba ila adalati sayyidi, kepada adilnya sayyid, tuannya. Jadi kalau perempuan, jadi dikecualikan oleh musannif, oleh Syekh Abi Suja, bahwasanya wali itu harus seorang muslim, kecuali kalau perempuannya zimmiyah, maka boleh dinikahkan oleh walinya yang zimmi pula. Begitu juga seorang hamba perempuan yang menikah tidak butuh sayyid atau tuannya itu adalah orang yang adil. Fayajuzu kaunuhu fasikan, maka boleh saja keadaan tuannya tadi yang akan menikahkan budak perempuannya adalah orang fasik. Wa jami'u ma sabaqa, dan seluruh apa yang telah lalu dalam bab wali, yu'tabaru fi syahidain nikahi, diiktibarkan juga, diperhitungkan juga pada syarat dua orang saksi nikah. Artinya syarat-syarat yang 6 ini pada wali juga disyaratkan pada dua orang saksi. Wa ammal amam, adapun orang yang buta, fala yaqdahu fil wilayati, maka tidak mencacati di dalam perwaliannya, fil asahi, menurut pendapat yang paling sahih. Kalau seorang wali meskipun dia seorang yang buta, maka boleh saja dia menikahkan perempuan yang di dalam perwaliannya. Itu sah saja menurut pendapat asah. Demikianlah. Moga-moga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.